There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku nih. Jadi aku awalin dengan memasak ya. Nah, kali ini tuh aku mau masak sayur asem atau sayur kuning ya, sayur kuning orang kampung aku. Nah, jadi aku tadi ada punya ikan nila, untuk bumbunya aku ulek ya teman-teman. Nah, ini aku pakai ulekan yang dikasih sama teman aku. Ini tuh enak banget ternyata untuk dipakai ngulek ya teman-teman. Dia tuh cepat banget halusnya, mungkin karena bagian bawahnya tuh dibikin kasar-kasar gitu ya. Jadi untuk bumbu tuh gampang banget halusnya. Nah, ini udah selesai aku ulek. Ini tuh bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih, nggak pakai cabai sih, kunyit sama jahe ya. Sebenarnya dikasih kemiri ya, cuman aku tuh nggak kasih kemiri. Nah, ini tuh aku salpok sama susunan kuali aku yang jadul, malah dipampang sama Pak suami. Jadi kemarin yang nyuci piring tuh Pak suami. Jadi kalau Pak suami yang cuci piring, susunannya tuh bisa acak-acakan gitu ya dibuatnya. Nah, ini untuk si bumbunya aku tumis dulu sampai harum. Nah, ini tuh adalah menu kalau kita tuh udah tanggal tua ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu suka nginep di ladang gitu ya, sama mama papaku tinggal di ladang gitu, di hutan ya teman-teman. Jadi jauh banget dari tempat beli cabai, bawang gitu ya. Jadi kalau seandainya kami tuh kayak udah kehabisan bekal, sementara waktu pulang tuh masih lama gitu ya. Jadi kami tuh masaknya kayak gini. Nah, biasanya tuh pakai bawang aja, pakai jahe. Biasanya kan kalau jahe ada ditanam, kunyit ada ditanam ya kalau di kebun. Untuk bawang juga kadang ditanam, cuman bawang Batak gitu ya, bawang yang kampung itu. Kalau cabai juga ditanam. Pokoknya kalau dulu tuh nggak pernah dibeli apa-apa gitu ya. Jadi kayak ikannya tuh bisa dipancing di sungai gitu. Jadi sering banget masak kayak gini. Cuman entah kenapa ya, walaupun masak seperti ini, itu makannya tuh enak banget, lahap banget teman-teman. Ini tuh kayak menu menu sederhana gitu, tapi nikmat banget. Nah, nanti tuh tinggal bikin sambal kurek namanya ya. Kalau aku bilang tuh kayak cabai kecil digiling gitu kan, baru siap itu dikasih jeruk nipis. Itu tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Cuman aku ini nggak bikin sambal korek karena memang sambal korek itu kan suami aku tuh nggak suka. Jadi aku bikinnya nggak pakai sambal korek. Ini aku taruh aja cabai kecil atau cabai caplaknya di sini. Jadi nanti kalau makan tuh biar ada pedes-pedesnya tuh, tinggal aku gigit aja nih cabenya. Aku suka ya gigitin cabai gini. Kalau Pak Su tuh kurang suka. Jadi ini aku buat sedikit aja untuk aku. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau suara aku sedikit aneh karena memang aku lagi bangun tidur nih teman-teman. Jadi aku tuh kemarin tuh nggak sempet banget bikin video, saking banyaknya ya pekerjaan aku. Nggak tahu kenapa ya, pekerjaan itu tuh nggak ada habisnya gitu. Kemarin aku udah selesaiin 100 baju dan ternyata bos aku tuh langsung antar lagi 100 baju. Nah, ini bekal anak aku ternyata nggak habis ya teman-teman. Jadi ini tuh udah basi, jadi aku buang aja. Lanjut di sini aku susun. Nah, kemarin tuh ada yang nanyain, "Bun, kerja apa sih?" katanya gitu kan. Jadi aku ceritain di sini aja yang aku nggak sempet banget balas komen-komennya. Maaf ya, untuk kalian yang udah selalu komen tuh aku ucapin terima kasih banget. Cuman kadang-kadang aku suka nggak bales tuh, bukan berarti aku nggak baca ya teman-teman, aku baca. Jadi untuk komennya di sini aku jawab ya. Jadi aku tuh kerjanya menjahit di rumah aja ya teman-teman. Alhamdulillah aku tuh kerja sama salah satu bos besar gitu ya, seperti orang Cina gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh kasih aku kain
Terus aku kasih salah seorang teman aku untuk potong, karena jujur aku sendiri nggak bisa potong-potong ya teman-teman, aku tuh cuman bisa jahit aja. Jadi aku kerja sama teman aku yang pinter potong. Nah dia bagian motong, aku bagian jahit. Dia juga jahit juga, cuman nggak sebanyak aku. Jadi kain itu diantar satu kayu tuh satu gulungan besar. Nanti aku antar sama teman aku yang potong-potong. Terus nanti aku ambil bagian aku dan dia ambil bagian dia gitu. Kalau masalah gaji itu masalah borongan ya teman-teman, tergantung per piece-nya itu berapa. Misalnya per piece-nya itu satu baju ongkosnya 20.000. Jadi ya 20.000, misalnya 10.000. Cuman kalau kayak aku ini kan jahitnya tuh kayak jahit konveksi ya. Kalau jahit konveksi tuh biasanya upahnya tuh murah ya teman-teman. Biasanya tuh hanya 8.000, pokoknya 10.000 ke bawah gitu. Cuman daripada kita nggak punya kerjaan ya teman-teman, ya nggak apa-apa. Kalau untuk skill jahit aku tuh, aku bisa jahit 100 baju itu tuh 4 hari ya teman-teman. 4 hari, 5 hari, paling lama tuh 1 minggu. Cuman karena sekarang tuh kayak pakaian tuh emang dibutuhin banget sama grosirnya. Jadi kayak diburu gitu ya. Jadi aku tuh harus lembur. Alhasil sekarang tuh aku kayak lagi sakit banget ya teman-teman, badannya semua tuh kayak kayak dipukulin gitu badannya. Kalau bangun tidur tuh sakit semua. Padahal kalau mau tidur tuh aku selalu kasih olesin minyak ke seluruh tubuh, kayak minyak kutus-kutus, minyak kaira ya, kayak minyak jafra, pokoknya minyak-minyak yang untuk bikin rileks. Terus aku juga sering minum tolak angin biar badan tuh nggak linu-linu gitu kalau bangun tidur. Tapi ternyata mungkin karena saking keletihannya gitu ya teman-teman. Udah gitu gigi aku tuh kayak denyut gitu loh teman-teman, sakit gitu giginya. Mungkin karena kita jahit itu kan kita menekan rahang kita ya, jadi di situ tuh kayak gigi tuh bekerja juga, jadi semua tuh badan sakit ya. Aku akuin sih kalau untuk penghasilan itu luar biasa ya teman-teman, kalau kita mampu gitu. Jadi kalau kita nggak mampu tuh paling ya standar lah gitu ya. Cuman aku sendiri mengalami kayak mana ya ngomongnya ya, aku sendiri tuh sangat memanfaatkan momen ini gitu ya, karena keberuntungan aku bisa mendapatkan pekerjaan ini. Jadi aku tuh sangat memanfaatkan biar aku tuh bisa mengumpulkan lebih banyak lagi uang, bukan karena aku tuh terlalu memaksa diri atau mengejar materi ya teman-teman, karena aku sadar dengan keadaan aku yang masih ngontrak, anak-anak aku kan mumpung masih kecil-kecil belum terlalu banyak biaya. Jadi di sini tuh kayak kesempatan banget untuk aku mengumpulkan uang untuk beli rumah untuk kedepannya gitu. Jadi pas anak aku tuh nanti butuh biaya banyak, aku tuh udah punya rumah, aku tuh nggak ngontrak lagi. Terus aku tuh udah punya tabungan gitu ya. Jadi makanya aku tuh sekarang tuh kayak lebih giat gitu. Mumpung aku masih muda juga kan teman-teman, mumpung masih punya tenaga. Ntar kalau udah tua takutnya udah nggak punya tenaga dan kita tuh nggak mempersiapkan itu semua, takutnya nanti anak-anak aku tuh putus di tengah jalan. Karena niat besar aku banget ya teman-teman untuk nyokolahin anak aku tinggi, karena aku sadar dulu aku tuh pengen banget sekolah tinggi, cuman karena aku tuh nggak mau maksain orang tua aku, jadi aku tuh memilih untuk berhenti nggak ngelanjutin sekolah. Jadi aku nggak mau anak-anak aku nanti berpikir seperti itu. Jadi kalau aku udah punya uangnya, udah punya tabungannya, seandainya mereka tuh pengen sekolah tinggi, aku udah bisa lihatin sama mereka. Yang penting kalian sekolah, uangnya udah disiapin. Jadi mereka semangat kan, mereka tuh mungkin besok nggak akan punya perasaan nggak enak hati. Jadi untuk kalian yang sekarang anak-anaknya tuh masih kecil-kecil, coba deh nabung-nabung dari sekarang ya, karena banyak orang tua tuh kayak yang mikirnya rezeki anak tuh pasti ada gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya salah ya teman-teman. Rezeki anak itu ada karena orang tuanya tuh mengumpulkan, karena orang tuanya tuh kayak kayak mana ya bilangnya, sediain dulu gitu ya, karena orang tuanya menjemput rezeki anak itu, bukan karena memang rezeki itu datang tiba-tiba, karena nggak semua orang seberuntung itu mendapatkan rezeki yang mendadak gitu ya.
Oke deh, panjang lebar ini tuh masakan aku udah jadi ya teman-teman. Ini dia kuah kuning ikan nila. Nah kebetulan ikan nilanya tuh gratis ya. Ini tuh tanggal tua ya teman-teman. Jadi pas banget gitu ya dapat yang gratis-gratis. Oke deh teman-teman, ini tuh udah selesai untuk aku masak-masak. Di sini lanjut aku beres-beres tipis-tipis di bagian dapur. Jadi tadi karpetnya tuh dijemur sama Pak suami karena ketumpahan air dan ini udah kering. Lanjut di sini tuh mau aku tatah lagi biar rapi. Nah ini tuh aku tuh sebenarnya mau pergi ya teman-teman. Jadi bagian rumah tuh tadi udah dibersihin. Jangan salpok ya sama cucian aku yang selalu numpuk karena memang cucian tuh susah banget ya dikerjain. Itulah pekerjaan yang paling lambat dan paling lama aku kerjain ya teman-teman. Nah ini aku beres juga tipis-tipis, lap-lap juga biar bersih, biar ditinggal tuh rumah rapi. Ini kebetulan aku record videonya tuh di hari Sabtu ya teman-teman, di Sabtu kemarin ya. Jadi ini tuh aku baru upload sekarang dan ini dia. Nah tadi tuh hari Sabtu tuh aku ngantar barang gitu, jemput gaji ya maksudnya. Jadi gajinya tuh setiap Sabtu. Jadi pas jemput gaji itu aku bawain anak sekalian. Nah pas di bagian waktu mau pulang tuh ngelihat tempat ini, itu tempat khusus anak-anak gitu. Jadi disinggahin gitu sama Pak suami, nyenengin anak dulu ya teman-teman. Karena anak-anak aku tuh kan dikurung di rumah gitu ya, jarang banget aku lepas di luar. Karena aku takut banget anak aku tuh dijahatin orang atau didengar kata-kata yang gak bagus. Karena lingkungan aku lingkungan kurang bagus gitu ya teman-teman untuk cara bicaranya. Kalau orang-orangnya alhamdulillah baik. Nah ini dia anak-anak aku happy banget di sini karena ini tuh luas banget tempatnya ya, nggak seperti yang di tempat aku gitu. Di sini tuh banyak banget tempat mainnya. Bukan pasar malam ya teman-teman, cuman memang tempat permainan anak-anak gitu. Anak-anak aku tuh happy banget, semua tuh pengen dinaikin sama mereka. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu ikutin channel sederhana aku ini, yang udah like, yang udah komen positifnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Maafin aku ya kalau aku tuh belum sempat balas-balas komentar kalian semua. Nah ini pulang dari pasar malamnya yang kecil, pasar-pasaran malam gitu, tempat permainan anak, jam segini ya. Karena aku tadi berangkatnya jam 5, jadi pulangnya jam segini. Lanjut aku langsung lipatin pakaian. Nggak berani lama-lama ya teman-teman karena Medan kan lagi ngeri banget ya begalnya. Jadi jam segitu harus udah di rumah. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya. Nggak terasa nih udah habis aja video aku. Tungguin ya video-video aku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.